dipersembahkan oleh wacana-wacana dan diimplementasikan oleh Profesor B.J. Habibie. Saya kira ini yang akan menjadi spirit bagi saya dan Kang Ilham. Visi misi yang bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya menurut saya akan lebih baik sehingga masyarakat Jawa Tengah punya pilihan lebih banyak. Hari ini kembali mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan. Kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, nggak bikin kembung dan pasti selalu bikin happy. Kopi Luwak, pemirsa di rumah juga ya, jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan lagi kontroversi. Mas Fatul, tadi kita lihat akhirnya Presiden PKS ya, Ahmad Saiku maju bersama dengan Ilham Habibie yang diusung oleh Nasdem. Kenapa PKS ini pilih pisah jalan dengan Kimples di Jawa Barat? Ya, sebetulnya semua pencalonan ini relatif ya. Ini kan kalau kita main catur tuh ada 16 dikali 2. Kalau ini ada 545. Jadi bidak caturnya banyak sekali nih. Jadi strategi-strategi dalam pilkada ini sangat terbuka dan kebetulan juga di Jawa Barat incumbent-nya pindah ke Jakarta sehingga peluang buat menang juga semuanya terbuka lebar. Dan kita mencalonkan orang yang menurut kami sangat kompeten dan sangat ideal, keduanya saling melengkapi, komplementer, dan juga punya basis elektoral yang sudah teruji karena pernah berkali-kali menjadi anggota dewan, menjadi wali kota, menjadi calon kemarin, bahkan dalam pertarungan bersama Gerindra kemarin, Pak Sudrajat, yang awalnya diprediksi suaranya sangat rendah, ternyata bisa melampaui harapan gitu. Dan ini gambaran bahwa potensi kemenangan itu sangat terbuka. Oke, pada akhirnya pasca putusan MK, Mbak Putri, benarkah sebetulnya ya Kimples nggak solid-solid amat? Ya, sebenarnya kan dalam hal koalisi ini yang penting objektif kita adalah satu, tetap mengawal agenda pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Jadi walaupun di beberapa daerah misalnya Golkar tidak bersama dengan Kimplas ataupun Gerindra tidak bersama dengan Kimplas, tapi nanti pada akhirnya pemerintahan daerah ini akan tetap bersatu dengan visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan menurut saya itu yang menjadi hal paling penting. Jadi kalau misalnya sekarang memang jalan kita berbeda, yaitu proses demokratisasi yang memang selalu terjadi di setiap pemilu dan menurut saya sangat baik untuk dipertontonkan karena itu menunjukkan bahwa masyarakat masih punya banyak pilihan yang terbaik nanti bisa mengawal pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dalam case Banten lagi ya, misalnya kita balik lagi ke Banten, akhirnya Airin berpasangan dengan Ade Sumari dari PDI Perjuangan. Yang kita tahu hubungan PDI Perjuangan dengan Kimples ini ibaratnya PDI Perjuangan versus everybody ya, Mas Eno. Tapi akhirnya ternyata kita lihat di Pilkada Banten bisa kok bersatu. Meskipun agak dramatis ya bersatunya. Sebenarnya kan komunikasi politik kita dengan PDIP dalam hal Bu Airin dan Pak Ade Sumardi itu kan sudah sangat lama. Jadi Bu Airin sendiri sudah ditugaskan untuk bekerja di Provinsi Banten semenjak kemarin pileg kan. Dan beliau mendapatkan suara yang sangat besar, 300.000. Kiprahnya di Tangerang Selatan, Mbak Sylvia juga pasti sebagai warga Tangsel sudah melihat kinerjanya. Dan kemarin juga beliau menjadi Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar di mana sumbangan suara dari kader-kader perempuan Partai Golkar itu sangat berkontribusi terhadap kemenangan kita kemarin di posisi kedua di Pileg. Jadi sebenarnya berbagai prestasi ini memang sangat memantaskan posisi beliau untuk dicalonkan menjadi calon gubernur. Dan komunikasi politiknya dengan Pak Ade itu sudah lama. Tapi memang karena kita masih mencari jalan tengah dengan Koalisi Indonesia Maju tentunya, kemarin makanya sempat terjadi berbagai perubahan. Jadi yang tidak setuju Bu Airin itu Koalisi Indonesia Maju? Enggak, karena kita harus
Karena kan komunikasi ini kan harus dibangun dengan cara yang sopan, baik, dan beretika tentunya. Jadi kita ingin hubungan kita dengan koalisi juga tetap baik dan pilihan kita di berbagai daerah juga tetap bisa berjalan sehingga Banten ini kemarin menjadi salah satu provinsi yang terakhir kita putuskan bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi tentu kita berterima kasih kepada pimpinan partai politik di Kimplas yang telah memberikan restu sehingga kita bisa berjalan berdampingan, berkompetisi tapi tentu secara damai dan beretika nanti di Provinsi Banten. Oke, kita geser ke Jawa Tengah karena Jawa Tengah ini kata orang sih sekarang yang menarik itu yang lebih seru di Jawa Tengah, bukan lagi di Jakarta, sudah agak bergeser ini. Karena kan perang bintang katanya terjadi di Jawa Tengah. Bang Riza dulu deh, apakah karena perang bintang sekali makanya pendaftaran pasangan Ahmad Lutfi, Taci Yassin di KPU Jawa Tengah tadi sampai dikawal wakil presiden terpilih, Bang? Iya, Mas Gibran itu kan orang Solo. Jadi saya kira secara pribadi punya keterpanggilan lah ya. Ingin memastikan di daerahnya bisa menang. Nah, itu juga pertaruhan buat Mas Gibran. Apakah sebagai wali kota, apakah sekarang sebagai wapres terpilih, atau sebagai warga Jawa Tengah, dia punya tanggung jawab yang besar. Agar Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Terlebih sekarang Mas Gibran yang sebelumnya menjadi wali kota sekalipun baru 2 tahun lebih, sekarang menjadi wapres. Jadi penting bagi Mas Gibran karena Jawa Tengah itu kan provinsi yang besar ya, yang juga punya kompleksitas masalah yang tidak sedikit. Jadi apabila bagi Mas Gibran Jawa Tengah bisa baik, tentu Indonesia akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira itulah yang memastikan bagi Mas Gibran, menurut pendapat pribadi saya, kenapa Mas Gibran ingin memastikan bahwa saya secara pribadi mengawal dan ingin memastikan bahwa Jawa Tengah bisa lebih baik lagi maju. Dan kebetulan yang diusung oleh partai Kimplas adalah Mas Lutfi dan Mas Taci Yassin. Oke, kenapa ini saya tanyakan karena menjadi kontroversial juga ketika wakil presiden terpilih yang dianggap itu harus netral karena sudah posisinya sebagai pemimpin negara itu akhirnya seperti mengendor calon tertentu. Tapi ya sudahlah, tidak usah kita bahas terlalu jauh ya. Kita masuk ke perang bintang lagi, Mas Heno. Yeah. Tadi saya sudah bilang PDI Perjuangan seperti versus everybody, terutama di Pulau Jawa begitu ya. Nah, apakah memang pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi lah yang dianggap mampu habis-habisan untuk melawan bintang yang satunya, Ahmad Lutfi Taci Yassin? Ya mau bintang kecil, bintang besar, yang pasti PDI Perjuangan tidak pernah merasa kita versus everybody sebenarnya. Karena dalam konteks koalisi atau kerjasama politik misalnya Mbak ya, buat kami semua koalisi yang kemarin itu ada namanya, itu selesai di Pilpres. Faktanya di daerah-daerah, di tingkat nasional saja setidaknya gitu. Di daerah-daerah kita bekerja sama dengan baik kok hampir dengan semua partai. Faktanya dengan Golkar kita jalan, dengan Gerindra kita jalan, dengan PKS ada yang kita jalan, itu biasa saja. Artinya sebenarnya berkat putusan MK terakhir kemarin itu membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka untuk semua partai politik untuk bicara. Soalnya kan sudah nggak ada lagi kita takut dengan intervensi Raja Jawa gitu loh. Karena ini semuanya bisa terjadi dengan enak dengan dibukanya putusan MK tersebut. Buat kami nggak ada lagi ada hambatan sekat-sekat kami harus kami melawan semuanya karena sikap kami begini, enggak. Buat kami kontestasi pilkada itu tentang mencari yang terbaik untuk masyarakat. Dan pada saat rekomendasi PDI Perjuangan jatuh kepada Pak Andika dan Mas Hendi, ini tentu karena pertimbangan panjang. Satu sisi Pak Andika jadi Panglima TNI juga nggak kaleng-kaleng. Beliau banyak menelurkan program kebijakan yang itu betul-betul terobosan untuk tubuh militer. Mas Hendi sebagai bekas wali kota Semarang 2 periode juga luar biasa mengenali wilayah Jawa Tengah. Nggak main-main kita seriusnya, sama dengan di daerah-daerah lain. Yang menarik Mbak, nama Pak Andika beberapa minggu yang lalu saja itu hampir di semua survei masih 0 itu, nggak muncul karena orang mengiranya dia nggak ada itu masuk dalam radar masyarakat tentang nama Pak Andika. Sama ceritanya dengan nama Pak Pram yang sering ditanya orang kenapa nama Mas Pramono Anung nggak muncul di survei, kok dicalonkan. Pak Andika juga nggak ada waktu itu. Setelah kita spill, kita munculkan, tiba-tiba melejit tinggi sekali pilkada Jawa Tengah jadi yang paling seru kata teman-teman tadi. Artinya Pak Pramono Anung saat ini juga jadi kenyataan politik. Realitas politiknya per detik ini, kita melihat pasangan calon yang paling paten adalah Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno.
dan mereka berdua yang maju di Jakarta saat ini yang akan dilihat masyarakat sebagai yang punya komitmen untuk maju. Maka kita yakin elektabilitasnya juga akan ikut naik. Sama kayak Pak Andika. Oke. Mas Adi, benarkah sisa-sisa pertarungan sengit di Pilpres itu sudah selesai seperti yang disampaikan Mas Eno tadi dan sekarang membuka lembaran baru begitu ya? Tapi kenyataannya kita lihat terutama di Jakarta dan di 3 provinsi Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu sepertinya terlihat loh PDI Perjuangan versus everybody. Benar tidak Mas Adi? Dijawab nanti, kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.